Ryan Hamka dengan NIM 2202020008. Nama saya Emi Supiana dengan NIM 22020013. Saya Muntisari dengan NIM 2202020017. Saya Dwi Wahyuni dengan NIM 2202020019. Nama aku Dea Juniati Ningsih dengan NIM 2202020033. Aku Yovia Sri Aulia dengan NIM 2202020039. Saya Riansa dengan NIM 2202020043. Saya Veronica Yuliani Ginting dengan NIM 22020044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis tanaman gulma yang kami dapat, yaitu Salvinia molesta atau disebut gulma kariba di perairan Semarang Besar. Nah, tungguin kelanjutan penjelasan dari kami. Bye-bye. Jenis gulma di perairan ini yang kami jumpai adalah jenis gulma Salvinia molesta. Mungkin yang sering dikenal dengan sebutan kiambang. Nah, seperti ini contoh gulmanya. Oke, saya akan menjelaskan tentang habitat dari gulma Salvinia molesta. Yang pertama itu perairan tawar. Perairan tawar itu kiambang umumnya ditemukan di perairan tawar seperti danau, kolam, sungai, dan waduk seperti ya ini yang di belakang saya seperti ini. Terus yang kedua iklim tropis. Tumbuhnya itu subur di iklim tropis karena hangat dan lembab, cocok untuk gulma jenis seperti Salvinia molesta ini. Terus yang ketiga perairan tergenang. Perairannya kan tergenang, bisa dilihat ya teman-teman ya yang di belakang ini. Dia lebih menyukai perairan yang tergenang karena lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Faktor yang mempengaruhi gulma ini ada beberapa, contohnya seperti ruang waktu tumbuh, ketenangan air, cahaya matahari, temperatur, unsur hara, pH, dan cara berkembang biak antara baik dan faktor biotik. Adapun ciri-ciri jenis gulma Salvinia molesta yang pertama itu memiliki daun khusus, yaitu daunnya mengapung, berbentuk oval dengan rambut-rambut halus dan daun yang terendam air berbentuk akar. Selanjutnya batangnya itu lunak, tipis dan menjalar. Selanjutnya ada bentuk koloninya. Bentuk koloninya itu tumbuh membentuk koloni yang rapat dan luas. Selanjutnya ada tumbuhan mengambang. Kiambang tidak berakar dalam tanah, melainkan mengapung bebas di dalam permukaan air. Selanjutnya ada pertumbuhan cepat, mampu berkembang biak dengan sangat cepat dalam kondisi yang sesuai sehingga dapat menutupi permukaan air dalam waktu singkat. Jika kondisi ideal Salvinia dapat tumbuh 2 kali lipat dalam waktu 2 hari. Adapun cara penanggulangan dari Salvinia molesta yaitu dari pemanfaatan secara langsung, pengendalian mekanis, pengendalian kimia, pengendalian biologis, dan fitoremediasi. Pemanfaatan secara langsung itu kiambang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk organik, dan bisa jadi bahan baku kerajinan tangan lainnya. Yang kedua itu pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis meliputi pengambilan kiambang secara manual atau dengan menggunakan alat berat. Metode ini efektif untuk membersihkan area kecil namun tidak efisien untuk area yang luas. Yang ketiga itu adalah pengendalian biologis. Pengendalian biologis kumbang subaquatik bernama Critobagos salvinae dapat digunakan untuk mengendalikan Salvinia. Kumbang ini memakan daun dan kuncup daun muda Salvinia sehingga daunnya akan menjadi gelap, menua, dan terpotong. Cara ini dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan. Yang keempat itu ada fitoremediasi.
Kiambang dapat digunakan dalam proses fitoremediasi untuk membersihkan air limbah domestik. Fungsi dari Salvinia molesta atau biasa disebut dengan kiambang memiliki fungsi dari segi ekologis, sosial, serta ekonomis, tergantung pada penggunaannya. Yang pertama itu sebagai penyedia habitat sementara. Kiambang dapat menyediakan tempat berteduh, tempat habitat bagi hewan-hewan kecil seperti ikan-ikan kecil ataupun serangga. Yang kedua itu produsen primer. Kiambang melakukan fotosintesis dan akan menghasilkan oksigen. Yang ketiga itu penghasil bahan organik. Sisa-sisa tumbuhan yang mati dapat menjadi sumber bahan organik bagi ekosistem perairan. Yang keempat, sebagai pengendalian air hama. Beberapa masyarakat menggunakan kiambang sebagai salah satu cara alami untuk mengurangi populasi nyamuk. Selanjutnya, pemanfaatan dari gulma air ini sendiri di samping memiliki beberapa ancaman dari segi ekologis, ekonomi, dan sosial, ternyata gulma air ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama sebagai pakan ternak. Jadi gulma air ini dijadikan pakan ternak seperti bebek, sapi, dan kambing karena mengandung protein yang segar. Yang kedua itu sebagai pupuk organik. Jadi tanaman ini, gulma air ini digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung unsur hara yang baik untuk tumbuhan. Yang ketiga sebagai bahan baku kerajinan. Jadi beberapa bagian dari gulma air ini digunakan sebagai kerajinan. Yang keempat itu ada pakan ikan. Jadi tepung kiambang terfermentasi digunakan sebagai pakan ikan untuk pertumbuhan dan berat bobot pada ikan nila. Selanjutnya, biomasa pada gulma air ini digunakan sebagai energi alternatif untuk biogas dan biodiesel. Selanjutnya itu Salvinia molesta ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air kolam pasca tambang batu bara, dan yang terakhir itu membantu membuang kelebihan nutrisi dan polutan di dalam badan air. Bisa kita ketahui kenapa Salvinia molesta bisa hidup di perairan seperti ini. Karena rawa dengan tanah boksit cenderung memiliki drainase yang buruk yang menyebabkan air tergenang dalam jangka waktu yang lama. Kondisi air yang tenang dan tergenang merupakan habitat ideal bagi Salvinia molesta untuk pertumbuhan gulma airnya. Karena tanaman ini berkembang biak dengan cepat di air yang minim pergerakan, air yang tergenang juga mengurangi gesekan dan gangguan fisik yang biasanya mencegah pertumbuhan tanaman air yang invasif. Di daerah dengan kondisi spesifik seperti rawa tanah boksit, tidak banyak organisme air alami yang dapat berkompetisi dengan atau memangsa Salvinia molesta. Ini mungkin tanaman untuk tumbuh tanpa gangguan. Salvinia molesta sangat adaptif dan mampu bertahan di berbagai jenis air, termasuk yang memiliki kandungan mineral atau keasaman yang tinggi. Kemampuan tanaman ini untuk berkembang di lingkungan rawa dengan tanah boksit menjadikannya spesies yang sangat invasif dan sulit dikendalikan. Negatif dari gulma ini yaitu dia bisa tumbuh dengan cepat sehingga bisa menutupi permukaan air. Ini membuat tanaman lain sulit untuk mendapatkan sinar matahari dan oksigen sehingga pertumbuhannya menghambat. Tidak hanya dampak negatif gulma, Salvinia molesta ini mempunyai dampak positif juga. Nah, dampak positifnya yaitu gulma ini memiliki kemampuan untuk menyerap unsur-unsur pencemaran yang terkandung dalam air dan memperbaiki kualitas air dari beberapa hasil penelitian. Sekian penjelasan dari kelompok 3 jenis gulma yang kami temui, yaitu Salvinia molesta. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.